Sebelumnya, maaf ya, saya Fatah Robi Salam. Saya akan membahas tentang filsafat emanasi dari menurut Al-Farabi. Al-Farabi menemui kesulitan dalam menjelaskan bagaimana terjadinya yang banyak dalam kurung alam yang bersifat materi dan yang Maha Esa. Jauh dari arti materi dan maha sempurna, dalam filsafat Yunani, Tuhan bukanlah pencipta alam, melainkan penggerak utama, seperti yang dikemukakan Aristoteles, ya, prime cause. Ya. Sementara dalam doktrin ortodoks Islam, Allah adalah pencipta yang menciptakan dari tiada menjadi ada. Untuk mengislamkan doktrin ini, Al-Farabi juga filsuf Muslim lainnya mencari bantuan pada doktrin Neoplatonis menistik tentang emanasi. Dengan demikian, tujuan penggerak Aristoteles bergeser menjadi Allah pencipta yang menciptakan sesuatu dari bahan yang sudah ada secara pancaran. Dalam arti Allah menciptakan alam sejak azali. Materi alam berasal dari energi yang qadim, sedangkan susunan materi yang menjadi alam adalah baru. Sebab itu, filsuf Muslim kan Allah yang termaktub dalam Al-Quran ditujukan pada syai dalam kurung sesuatu, bukan kepada la syai yang nihil. Ya, Allah Maha Sempurna. Ia tidak memikirkan dan berhubungan dengan alam karena terlalu rendah baginya untuk memikirkan dan berhubungan dengan alam yang tak sempurna. Allah cukup memikirkan, bedakan antara akal dan fikir. Dalam terminologi Al-Quran zatnya, maka terciptalah energi yang maha dahsyat secara pancaran. Dari energi inilah terjadi akal pertama yang memadat dalam membentuk materi. Akal pertama berpikir tentang Allah menghasilkan akal kedua, dan berpikir tentang dirinya menghasilkan langit pertama. Akal kedua berpikir tentang Allah menghasilkan akal ketiga, dan berpikir tentang Allah menghasilkan akal keempat, dan berpikir tentang dirinya menghasilkan Saturnus. Akal keempat berpikir tentang Allah menghasilkan akal kelima, dan berpikir tentang dirinya menghasilkan Jupiter. Akal kelima berpikir tentang Allah menghasilkan akal keenam, dan berpikir tentang dirinya menghasilkan Mars. Akal keenam berpikir tentang Allah menghasilkan akal ketujuh, dan berpikir tentang dirinya menghasilkan matahari. Akal ketujuh berpikir tentang Allah dan menghasilkan akal kedelapan, dan memikirkan dirinya menghasilkan Venus. Akal kedelapan berpikir tentang Allah menghasilkan akal kesembilan, dan berpikir tentang dirinya menghasilkan Merkuri. Akal ke-9 berpikir tentang Allah menghasilkan akal ke-10, dan berpikir tentang dirinya menghasilkan bulan. Akal ke-10 karena daya akal itu sudah melemah, maka ia tidak lagi dapat menghasilkan akal sejenisnya, dan hanya menghasilkan bumi, roh-roh, dan materi pertama menjadi keempat unsur pokok, yang mana yaitu air, udara, api, dan tanah. Akal ke-10 ini tersebut akal falq dalam kurung atau akal aktif, atau wajib al-syuhwar, pemberi bentuk, dan terkadang disebut Jibril mengurusi kehidupan di bumi. Al-Farabi melalui ajaran 10 integrasi ini memecahkan masalah gerak dan perubahan. Ia menggunakan teori itu untuk ketika memecahkan masalah yang esa dan yang banyak. Dan dalam memadukan teori materi, Aristoteles
Dan ajaran Islam tentang penciptaan materi itu setua 10 inteligensi, tetapi ia tercipta karena ia memancarkan diri dari inteligensi agen. Untuk mengukuhkan keesaan Tuhan, Al-Farabi memilih menengahi 10 inteligensi ini antara Tuhan dan dunia bumi. Mengenai penciptaan alam, Al-Farabi setuju dengan teori emanasi yang menetapkan bahwa alam ini baru, yang merupakan hasil pancaran. Al-Farabi menyebut teori emanasi ini sebagai Nadhariyatul Faid. Emanasi melahirkan alam qadim dari segi zaman taqadum zamani, bukan dari segi zat taqadizat. Oleh karena alam dijadikan Allah secara emanasi sejak azali tanpa diselangi oleh waktu, namun sebagai hasil ciptanya, berarti ia baru. Ya tadi kan teorinya Al-Farabi ya. Ini Al-Farabi, biografinya. Al-Farabi mempunyai nama lain yaitu Abu Nashr Ibnu Tawr Al-Farabi. Sebenarnya nama Al-Farabi ini diambil dari kota Farab, tempat beliau dilahirkan, yakni desa Washij di kota Farab pada tahun 257 Hijriah atau bertepatan pada tahun 870 Masehi. Kadang-kadang ia mendapat sebutan orang Turki sebab ayahnya adalah orang Irak yang menikahi wanita Turki. Banyak karya yang telah beliau hasilkan dari proses penggalian pengetahuan melalui filsafat. Ya mungkin itu saja dari saya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bila ada teman-teman yang ingin menanyakan, disilakan.